Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi setelah libur Lebaran. Minal aidin wal faizin. Oke, sebelum kita mulai, eh, tadi saya sudah membagikan hasil pemeriksaan proposal tugas akhir di WhatsApp group ya. Nanti tolong di download dan dipelajari baik-baik. Baik, berapa yang sudah hadir? 20 orang. Oke, ini pertemuan ke-13 ya. Jadi ada setelah kita belajar mengenai etika, juga ada bagian yang tidak kalah pentingnya dengan pelaksanaan khususnya penelitian. Meskipun kalau Anda lihat di buku-buku materi hari ini yaitu plagiarisme atau plagiarisme ya, atau mungkin dalam bahasa populernya itu adalah mencontek, itu ternyata tidak hanya terjadi di bidang penelitian, tidak bidang penulisan, tetapi juga bidang-bidang yang lain ya, dari yang bersifat serius seperti penelitian, penemuan-penemuan, sampai yang bersifat hiburan seperti lagu ya, lalu juga apa ya, film mungkin ya. Anda bisa melihat ternyata yang namanya mencontek itu sesuatu yang apa ya, banyak dilakukan, dan sepertinya juga banyak orang yang tidak paham ya akibat dan resiko dari plagiarisme. Jadi hari ini kita akan melihat supaya jangan sampai Anda melakukan hal tersebut ya. Jangan sampai Anda punya pemahaman bahwa mencontek itu bisa lolos, yang penting itu lulus, dan kalau sudah lulus ya bebas ya. Bukan seperti itu aturannya. Kita akan lihat ya apa yang dimaksud dengan plagiarisme, kenapa itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Setelah kuliah baru kita bahas mengenai proposal TA Anda. Bisa lihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini kok oke. Yang lain pada diam, masih puasa Syawal. Kok kesannya lemas-lemas atau sudah kebiasaan bangun? Baik, ini pertemuan ke-13 harusnya ya. Silahkan Anda lihat ini apa, ada yang saya tambahkan. Ini adalah kopas ya. Bukan saya yang mengetik, tapi kopas dari salah satu eh, tugas akhir yang sudah selesai sidang, di mana Anda harus, ini kalau tidak salah di halaman 4 atau 5, Anda harus di tugas akhir tersebut membuat yang disebut sebagai lembar pernyataan keaslian tugas akhir, ditandatangan oleh Anda di atas materai. Ya, artinya lembar ini mempunyai kekuatan hukum, di mana lembar ini menyatakan bahwa tugas akhir Anda itu adalah asli buatan Anda, bukan hasil menciplak, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan jika Anda ketahuan bahwa itu adalah hasil menciplak, ya, hasil plagiat, hasil mencontek, itu ternyata ada sanksinya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa ini sampai harus muncul di halaman awal?
dengan sanksi yang nakut-nakutin, bahkan sampai sanksinya itu adalah gelar Anda ST sarjana teknik ya itu akan dicabut ya. Kenapa ini sampai dengan menjadi sangat penting? Baik. Nah, secara umum ini yang akan kita pelajari maksudnya adalah bukan saya menyarankan Anda jadi tukang contek. Tolong jangan salah paham ya. Tetapi di sini you are a plagiarist if ya, Anda akan disebut sebagai tukang contek jika ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satu yang paling apa gampang disebutkan sebagai tukang contek itu adalah Anda Kopas Muhammad Yusfi. Wah, saya pikir Anda berdua itu kuliahnya ya, latar belakangnya ada. Tolong bisa diganti ya. Saya juga tahu sih Drake itu kesukaan Anda ya. Rapper kan ya. Tolong diganti dengan yang lebih ini supaya tidak mengganggu ya. Saya pikir ada selebriti masuk ke kelas saya. Tolong diganti backgroundnya. Baik, paling gampang itu ya. Jadi Anda melakukan copy paste ya. Saya suka suka bercanda menyebutnya sebagai kopas membabi buta. Artinya Anda kopas dari mana saja internet, pokoknya masa menangna ya. Saayana pada saat ditanya, Anda tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah bukan hasil pekerjaan Anda. Atau lebih parah lagi bahwa Anda malah menyebutkan itu hasil pekerjaan Anda. Nah, Anda akan disebut sebagai seorang plagiaris ya atau tukang contek. Ternyata banyak ya, cukup kompleks kalau kita lihat sehingga kita harus buat satu mata kuliah khusus ya membahas plagiarisme. Baik, kita mulai. Ya, jadi pentingnya itu berkaitan dengan moralitas intelektual ya. Jadi kemampuan untuk kita mengamalkan ilmu tapi berdasarkan moral dan etika yang akan menjamin integritas yang sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam penelitian ilmiah atau akademis. Penelitian yang akan dipresentasikan, ingat ya, Anda akan mempresentasikan penelitian Anda pada saat misalkan seminar dan sidang, mungkin juga dalam konferensi tertentu, sangat memastikan untuk keunikan dan kredibilitas. Masih ingat ya, salah satu yang menjamin kualitas penelitian itu adalah unik. Upaya untuk memanipulasi, untuk melakukan fabrikasi ya, atau pemalsuan data, eksperimen, pemalsuan proses, pemalsuan peralatan, prosedur, pengamatan, temuan, atau hasil yang mengarah pada masalah perilaku yang salah dan tidak etis. Ethical, ya, berdasarkan moral. Jadi maaf saja kalau sampai disebutkan bahwa tukang contek itu masuk kategori yang tidak bermoral ya, padahal kan negara kita berdasarkan Pancasila yang menekankan pentingnya aspek moral ya, agama kita ya kalau saya agamanya Islam, saya yakin mayoritas antara Islam dan masalah yang non Islam juga saya yakin agama itu menekankan pentingnya moralitas ya. Orang tidak bermoral ya pasti kalau menurut agama tujuannya pasti neraka ya. Pasti dapat hukuman. Jadi apa yang disebut sebagai plagiarisme atau plagiarism? Plagiarisme adalah tindakan yang tidak pantas untuk mengklaim kredit atau mendapat keuntungan atau kepemilikan atas ide orang lain atau aneksasi yang tidak adil atas karya orang lain dan memberikan hak sebagai milik seseorang. Ngaku-ngaku ya. Jadi bukan hanya tulisan saja, bahkan di sini disebutkan sebagai mulai dari ide
Ya, jadi ide itu kan belum tentu dituliskan ya. Tetapi plagiarisme itu bisa dimulai dari ide. Menurut kamus, plagiarisme adalah tindakan penipuan yang melibatkan pencurian pekerjaan orang lain dan berbohong mengenai hal tersebut sesudahnya. Walah, kompleks ya. Tadi katanya tidak bermoral, terus disebut sebagai penipuan, lalu disebut sebagai pencurian, lalu disebut sebagai berbohong. Ya, jadi dosa per dosa per dosa per dosa. Anda bisa bayangkan ini sudah dosa pangkat 4 loh. Kalau Anda melakukan plagiarisme. Saya tidak tahu pendapat Anda mengenai dosa, tapi saya yakin semuanya berpendapat bahwa itu sesuatu yang tidak baik ya dari segi apapun. Ya, kalau orang yang melakukan perbuatan salah dan tidak merasa berdosa, besar kemungkinan orang itu memang tidak punya moral. Gitu mungkin singkatnya. Baik, jadi plagiarisme itu adalah mencuri dan mengeluarkan ide atau kata-kata orang lain atau tulisan orang lain ya atau hasil karya orang lain sebagai milik atau hasil karya sendiri. Menggunakan karya atau ide lain, produksi orang lain tanpa memberikan kredit atau referensi atau acuan kepada penemu dan pencipta asli. Selanjutnya adalah melakukan pencurian tulisan ya, lalu menghasilkan ide atau produk baru yang orisinal yang berasal dari sumber yang sudah ada. Jadi ini yang namanya plagiarisme ya, tukang contek ini bukan cuma urusan mahasiswa, bukan cuma urusan peneliti, tapi bahkan sampai dengan urusan dosen, bahkan sampai dengan urusan segala rupa profesi. Ya, bukan tidak mungkin ada mahasiswa yang brilian, yang hebat, punya ide bagus, menyampaikan kepada dosennya, dicuri sama dosennya, diambil ide mahasiswanya, dipakai sebagai penelitian dan diaku sebagai karya sendiri. Mahasiswa sama, ya, memakai referensi orang lain, temannya atau mungkin dari internet, ya, main kopas saja tanpa menunjukkan referensinya dan disebut sebagai itu adalah karyanya sendiri, hasil tulisannya sendiri, hasil penelitiannya sendiri, idenya sendiri. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena saya sudah melihat ada beberapa tanda-tandanya nih, terutama berkaitan dengan pengumpulan proposal TA. Kenapa orang melakukan kopas, melakukan mencontek? Yang pertama adalah orang menjiplak karena sifat suka menunda-nunda pekerjaan. Orang cenderung menunda praktek, tugas, latihan yang harus diselesaikan hingga menit terakhir. Selalu mengandalkan apa yang kita sebut sebagai the power of kepepet. Kata saya, proposal TA dikumpulkan tanggal 20, tanggal 18 baru dipegang. Ya, itu juga masih bingung mikirin judul. Belum harus nyari referensi, belum harus ngetik, belum harus menyusun, menggambar, dan seterusnya. Apa yang paling gampang? Cari proposal TA yang dulu-dulu dari mahasiswa yang dulu. Kita kopas saja, ubah dikit-dikit. Yang kedua adalah orang kurang memiliki pengetahuan tentang kutipan referensi yang tepat. Ini juga. Referensi itu ngasal aja, asal ambil. Tidak difikirkan keterkaitan keilmuannya. Pokoknya mah tulisannya disuruh 10 halaman, 10 halaman. Entah isinya mah apa. Ya, ada yang pakai referensi, beberapa karya tulisan orang lain tidak pakai referensi. Pokoknya mah ada. Ya. Nah, yang 1 dan 2 ini ya berkaitan mungkin dengan sifat asal-asalan ya. Yang ketiga adalah mahasiswa belum sepenuhnya paham tentang plagiarisme dan kurang memahami konvensi yang disyaratkan dalam penulisan akademik, ilmiah, teknis, non-teknis. Itu kenapa sampai ada kuliah metode penelitian. Ya, supaya mahasiswa paham. Kenapa sih? Misalkan dalam
proposal TA tahap awal ini, tahap pertama ini, saya sangat menekankan referensi. Itu ingin mengajak Anda untuk paham dengan konvensi-konvensi atau syarat-syarat yang disebut sebagai penelitian. Nah, selanjutnya juga ada beberapa peneliti atau mahasiswa atau dosen ya yang terlalu percaya diri tentang mengenai keahlian mereka dalam mencontek dan percaya bahwa mereka dapat melarikan diri dan lolos dari penciplakan. Nanti kita akan lihat contohnya di akhir kuliah. Betul ya, ada orang-orang yang melakukan plagiarisme dan lulus menjadi sarjana, lulus menjadi S2, lulus menjadi doktor. Tetapi itu dosa yang ternyata tertunda. Ingat peribahasa ya, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya bangsat atau copet atau maling atau koruptor, itu satu saat itu bakalan kena juga. Ya kalau sebagai orang yang beragama kan kita percaya ya, tidak kena di dunia, kena di akhirat. Tapi pasti itu kena di dunia, langsung ataupun tidak. Baik, yang terakhir adalah orang biasanya punya dorongan kompetitif, ingin bersaing. Aduh, dosen lain itu sudah bikin 4 atau 5 penelitian internasional. Sementara saya belum nih. Gimana ya caranya? Kata seorang dosen yang tidak jujur. Ah, udah, ini aja nyontek. Supaya segera saya dapat tulisan penelitian jurnal internasional supaya tidak ditegur-tegur, supaya tidak dikejar-kejar terus oleh fakultas atau universitas. Itu dorongan-dorongan yang seharusnya kompetitifnya dilaksanakan dengan baik, tapi ternyata pelaksanaannya tidak. Kenapa? Ya, banyak alasan. Tapi alasan dasarnya itu adalah moral, ya, tidak jujur, pengen untung oleh pekerjaan enteng. Ini sebagian besar masyarakat kita juga masih berpendapat seperti ini, ya, bahwa banyak sekali keuntungan yang besar dengan pekerjaan yang ringan. Nggak ada itu. Tidak ada sesuatu yang baik itu dihasilkan oleh yang instan. Ya, makan Indomie saja yang instan itu sejam setengah udah lapar lagi. Beda dengan makan nasi yang butuh usaha lebih banyak. Baik, nah sekarang kita akan melihat tipe-tipe plagiarisme ya, ternyata juga ada tipe-tipenya ya. Jadi supaya Anda paham, supaya Anda bisa tahu dan ya tidak melaksanakannya. Yang pertama adalah plagiarisme kata. Ini juga disebut sebagai, ini dalam bahasa Indonesianya ya, penulis hantu atau ghostwriter. Penulis menyalin setiap kata dari sumbernya tanpa menggunakan tanda kutip, tanda ada kutipan, tanpa ada pengakuan atau atribusi. Ghostwriter biasanya adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menulis atau meneliti, lalu minta tolong sama orang untuk dituliskan. Jadi bukan hasil karyanya, tapi hasil karya kerjasama sebetulnya. Mungkin dia punya ide tapi tidak bisa atau tidak punya waktu atau malas menuliskannya. Lalu dibantu dituliskan oleh orang lain. Nah, yang membantu menuliskan ini seharusnya disebut namanya. Tapi kadang-kadang juga cuma cukup dibayar saja. Namanya tidak dicantumkan dan diaku itu seakan-akan karya sendiri ya. Ternyata banyak orang yang melakukannya ya.
Jadi kalau Anda lihat sebuah buku, ada satu satu apa penulis misalkan, ya jangan-jangan dia menggunakan ghostwriter ternyata. Baik, yang nomor dua adalah penggabungan sumber. Ini biasanya sumbernya dari internet ya, banyak informasi, Anda kopas saja. Seakan-akan itu hasil karya Anda. Salah satu yang umum yang saya sering lihat di laporan TA itu adalah sumbernya dari Wikipedia. Wikipedia itu berbagai sumber. Orang bisa mengedit, memasukkan sumber terbaru, dan kadang-kadang juga informasinya salah. Anda main ngambil saja. Tolong jangan sampai dilakukan. Ya, referensi Wikipedia itu sangat tidak boleh. Ya, kalau untuk mencari referensi, boleh Anda menggunakan Wikipedia. Dari mana? Dari daftar referensinya. Biasanya kan banyak ya. Itu link-link. Itu sebetulnya pernah kita bahas juga. Selanjutnya, plagiarisme patchwork. Patchwork itu seperti apa ya? Seperti apa? Kain perca gitu loh, dijahit, disambung-sambungkan jadi selimut misalkan ya. Jadi ini kalau ini seakan-akan ngambil dari beberapa sumber asli lalu dijalin ya, ditambah-tambah paragraf satu dari sumbernya A, paragraf kedua dari sumbernya B ya, atau dari per kalimat tidak disebutkan sumber referensinya dan diaku sebagai tulisan Anda. Dan nomor 4 ini adalah self plagiarism. Nih. Ya, dulu juga saya pernah diperingatkan oleh dosen pembimbing. Kasusnya adalah saya pernah melakukan sebuah penelitian ya, lalu pada penelitian selanjutnya itu saya menggunakan penelitian saya sebelumnya sebagai salah satu referensi dan saya tidak cantumkan. Kenapa loh? Kan itu buatan saya. Saya tidak mencontek loh. Itu buatan saya, ya. Tapi ternyata saya diperingatkan itu namanya self plagiarism. Tetap harus dicantumkan. Jadi jangan-jangan aneh ya kalau Anda nanti melihat seorang penulis ya, misalkan penulisnya penulis jurnal misalkan namanya Bapak Asep misalkan. Ya. Setelah Anda melihat referensinya, ternyata di referensinya ada nama Bapak Asep juga, orang yang sama. Itu tetap harus dicantumkan. Saya tidak tahu ya. Mungkin Anda nanti akan ada yang melanjutkan ke S2. Saya harap seperti itu. Ya, dapat ilmu yang lebih tinggi supaya nanti dapat karir yang lebih bagus. Ternyata di S2 itu minatnya sama dengan sekarang di S1. Jadi Anda sebetulnya di S2 nanti tesisnya itu ingin melanjutkan penelitian Anda di S1. Ya silakan saja. Tapi kalau menggunakan sumber yang ada di tugas akhir, ya tugas akhir Anda itu harus ditulis di referensi. Meskipun itu penulisnya sama. Paham ya? Self plagiarism. Jadi mencontek diri sendiri gitu loh kalau dalam bahasa Indonesianya tetap harus masuk ke referensi. Yang selanjutnya adalah plagiarisme cyber dan digital. Ini rada susah ya karena saking banyaknya sumber digital di internet. Jadi Anda main cuplik, Andanya juga lupa ya saking banyaknya. Tapi tetap itu hati-hati dalam mencuplik. Setiap Anda masukkan, coba biasakan dicatat sumbernya. Ya. Banyak sekali sumber, mulai dari e-book, ya, catatan, ya, grafik, video, audio, musik, gambar, database, questionnaire.
harus itu dimasukkan. Jadi kalau Anda lihat ada kakak-kakak Anda misalkan yang tugas akhirnya itu banyak sekali referensinya karena mereka punya kewajiban meskipun cuma menyalin satu kalimat misalkan dari orang lain itu tetap referensinya harus dimasukkan. Jangan sampai Anda berpendapat, oh dengan saeutik iya kan cuma sedikit, kan nggak apa-apa. Tidak boleh. Pak, saya kan cuma nyalin gambarnya saja. Tetap tidak boleh. Ya, kenapa di proposal TA ada beberapa yang saya masukkan gambar-gambarnya ternyata tidak menunjukkan sumber referensi. Sudah 5 nih ya. Banyak ternyata ya. 6. Mungkin juga ya Anda melakukan ya mahasiswa atau dosen atau peneliti melakukan plagiarisme tidak disengaja. Pak, kalau tidak disengaja diampuni dong, belum tentu juga. Ya, tetap aja dianggap sebagai tukang contek. Ini terjadi karena ketidaktahuan seseorang yang mengakibatkan kegagalan untuk memparafrasekan, mengutip, dan mengutip penelitian dengan benar. Ya, salah satu cara menghindarinya adalah dokumentasi. Contoh, nih, ya, ada mahasiswa melakukan plagiarisme. Dia mengutip satu pernyataan, terus diaku sebagai miliknya. Lalu ada mahasiswa lain yang mengutip dari si mahasiswa tersebut, sumbernya salah, jadi kemana-mana salah. Seharusnya referensinya mengacu ke si A misalkan penelitian B, tapi referensinya malah ke temannya. Karena ketidaktahuan dan biasanya malas untuk mencari sumber pembanding. Selanjutnya adalah plagiarisme kepengarangan atau pengarang ya. Penulis menyajikan karya penulis lain dengan modifikasi kalimat sederhana dan menyajikan sebagai karya sendiri. Ini ya kadang-kadang juga tidak bagus. Cuma diutak-atik dikit kata-katanya. Ada yang dihapus, ada yang ditambahkan, ada yang diganti. Itu tetap disebut sebagai plagiarisme. Saya berusaha memberikan contoh dan membiasakan diri ya. Kalau Anda melihat tulisan-tulisan di blog saya, itu di akhirnya pasti saya menyebutkan ini fotonya dari mana, ini tulisannya sumbernya dari mana, siapa yang nulis. Ya, saya tidak mau menanggung dosa mengaku-ngaku tulisan orang lain sebagai tulisan saya. Itu tolong jadi kebiasaan. Jujur. Ya, susah sekali nemuin orang jujur, sarjana jujur sekarang ini. Anda jangan sampai nambah panjang ya sarjana yang tidak jujur. Yang kedelapan adalah plagiarisme ide. Nah, ide saja itu juga tidak boleh diambil, harus sepengetahuan orang. Ya, ada beberapa kasus di mana ternyata seorang dosen dituntut oleh anak didiknya, oleh mahasiswanya karena idenya diambil tanpa seizinnya. Mentang-mentang mahasiswa, dosennya seenaknya aja ngambil ide orang lain. Ya, atau Anda ngobrol-ngobrol dengan teman Anda punya ide, ya, Anda nulis duluan. Menggunakan ide teman Anda tanpa sepengetahuan. Itu sama saja dengan plagiarisme. Dan nomor 9 ini juga ternyata disebut sebagai plagiat.
Siapa yang tugas akhirnya berkaitan dengan coding atau pemrograman? Hati-hati. Jangan sampai Anda ngambil coding dari internet terus diaku-aku sebagai hasil karya Anda. Tidak apa-apa, Anda mengambil objek tertentu, Anda mengambil misalkan function tertentu dari internet ya untuk mendukung menyelesaikan tugas Anda. Tetapi tolong disebutkan sumbernya. Ini lebih sulit untuk dilacak, tapi kalau ketahuan tetap saja resikonya sama. Dan saya yakin bakalan ketahuan pada saat nanti diuji. Kelihatan, biasanya yang kopas kode pemrograman yaitu orangnya agak sulit untuk menjelaskan. Dan biasanya juga dia akan kesulitan untuk menampilkan algoritmanya. Hati-hati ya. Ini sangat berkaitan dengan bidang kita, informatika, programming. Searching-searching di internet, wah bagus nih modulnya, aku pakai buat modul program saya. Hati-hati ya, perhatikan. Salah satu yang harus Anda perhatikan adalah satu referensi, dua hak cipta. Kalau Anda sudah melanggar hak cipta dengan melakukan mencontek, wah itu urusannya bisa polisi, itu urusannya bisa hukum. Urusannya bisa ganti denda ya, ganti rugi atau bahkan sampai bisa dipenjara. Hati-hati itu. Apalagi kalau menggunakan apa tulisan atau mungkin konten digital yang mempunyai hak cipta. Nah, kenapa plagiarisme harus diketahui? Tadi kita sudah bahas sebetulnya ya. Yang pertama adalah jujur. Jadi peneliti harus jujur. Jadi dosen harus jujur. Jadi mahasiswa harus jujur. Jadi orang itu harus jujur. Orang tidak jujur masuk neraka. Simpel sajalah. Ya, orang jujur tidak akan dipercaya orang-orang lain. Karir, keluarga, hidup bisa hancur. Kenapa? Karena tidak jujur. Biasanya orang yang tidak jujur itu akan menutupi kebohongan sama kebohongan lain, dengan kebohongan lain, dengan kebohongan lain, dengan kebohongan lain. Bohong pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 7. Ya, dan pangkat 7 itu artinya level nerakanya tambah rendah. Kalau menurut agama Islam, ya tambah rendah jadi Anda tuh jadi kerak neraka katanya ya. Amit-amit. Yang kedua adalah penghargaan terhadap pencetus ide, kata, dan data. Aspek menghargai orang di sini. Hati-hati ya. Lalu juga tidak etis ya berkaitan dengan pelanggaran etika dapat berdampak masalah serius pada karir masa depan. Jangan pernah Anda berpikir bahwa dengan mencontek jadi plagiat itu Anda bakalan lolos. Mungkin tidak lolos pada saat Anda lulus. Mungkin tidak lolos, tapi pada satu saat di mana Anda karir Anda, kehidupan Anda dipertaruhkan, misalkan Anda ketahuan, hancur itu. Sudah berapa kali kejadian. Dan yang terakhir adalah akan menjadi catatan akademis yang buruk jika dilakukan. Bukan hanya urusan Anda, Unpas juga kena. Jangan pernah berpikir bahwa Anda melakukan pencontekan itu hanya berakibat kepada Anda pribadi. Nanti dosennya kena, pembimbing kena, penguji kena, prodi kena, Unpas, fakultas teknik kena, Unpas juga kena. Ujung-ujungnya adalah nanti kredibilitas Unpas bisa dipertanyakan. Kenapa plagiat seperti itu diluluskan? Sekarang itu sudah tidak ada ampun lagi ya, sudah jelas aturannya. Mengapa harus menghindari mencontek? Yang pertama adalah salah satu tugas dosen dalam mengajar mahasiswa
itu adalah supaya mahasiswa itu mencapai potensinya, kemampuannya yang terbaik, yang berkualitas. Contoh nih paling sederhana, saya yakin semuanya bisa bahasa Inggris. Kalaupun rada susah, ada yang namanya Google terjemahan. Tapi kok sebagian besar itu kok takut gitu ya menggunakan referensi bahasa Inggris yang bagus. Yang sistem informasi, saya sudah bilang, coba pakai bukunya O'Brien misalkan. Coba pakai bukunya Hefner. Nggak ada yang nurut. Malah cari sumber-sumber lain yang tidak dipakai di kuliah. Kenapa? Karena bahasa Indonesia. Anda lupa Anda itu anak informatika, punya kemampuan untuk menggunakan aplikasi, menerjemahkan. Males. Males apa? Males untuk mencapai potensi Anda. Anda sanggup, Anda bisa, cuma males. Yang kedua adalah meningkatkan kejelasan dan kualitas keterampilan menulis. Kelihatan sekali mahasiswa yang tidak biasa menulis. Kulalit tulisannya tuh. Ya, antara satu paragraf dengan paragraf selanjutnya itu tidak nyambung. Menjelaskan tuh kesulitan. Ya, kenapa? Kalau di kuliah saya selalu menghimbau mahasiswa supaya menulis, tulis tulisan tangan di buku catatan, itu maksudnya. Nah, baru kelihatan sekarang. Yang ketiga adalah memberikan kredibilitas, kejujuran, dan otoritas untuk pekerjaan. Orang yang jujur, orang yang mampu, orang yang berkualitas, orang yang anti plagiarisme, ya, itu pasti akan dipilih. Dan terakhir itu tadi sudah saya bahas ya, reputasi perguruan tinggi. Saya harap Anda keluar dari Unpas itu memberikan reputasi yang bagus bahwa lulusan Unpas itu berkualitas, berilmu, ya, lalu mempunyai skill yang bagus, jujur, membawa nama baik alma mater, ya, kultur Sunda dan Islamnya itu kelihatan sekali, kemampuan menulisnya baik, ya itu akan meningkatkan reputasi dari perguruan tinggi. Bukan cuma pinter loh, ingat itu, tapi bermoral dan jujur. Itu lebih penting sekarang. Ya, sudah terlalu banyak orang tidak jujur di negara kita tuh. Kalau orang jujurnya sudah jadi mayoritas, KPK itu bisa bubar loh. Kenapa? Nggak ada kasus. Tolong diingat, jangan egois bahwa ini hanya untuk Anda saja. Untuk Anda, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk prodi, untuk fakultas, untuk universitas, ujung-ujungnya adalah untuk Indonesia. Baik, ini tinggal dibaca saja ya. Ini sudah ada aturan dari pemerintah dalam bentuk Permendiknas ya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur plagiarisme. Jadi mahasiswa itu akan dalam tanda kutip diadili jika melakukan kegiatan mencontek. Harus dibuktikan juga secara ilmiah. Mahasiswa atau dosen yang bersangkutan juga diberi kesempatan untuk membela diri ya, seperti sidang sajalah ya. Tetapi jika terbukti bahwa itu adalah hasil mencontek, maka akan mendapat sanksi. Salah satunya adalah gelar kesarjanaan ya, baik S1, S2, bahkan sampai dengan S3 itu bisa dicabut. Itu hukumannya. Ya.
Jadi kan sekarang yang namanya tugas akhir setelah Anda masuk kan nanti salah satunya juga Anda harus mengumpulkan dalam bentuk digital PDF. Itu akan dipublikasikan di digital library-nya Unpas. Kalau ketahuan ada orang yang mengaku bahwa Anda itu misalkan mencontek tugas akhirnya, maka Unpas akan memproses, tidak akan ditutup-tutupi, ya. Anda akan dikenakan sesuai dengan aturan dari Diknas. Kalau ternyata terbukti Anda melakukan pencontekan, gelar Anda akan dicabut, ya. Ini pernah kejadian ya, ada orang yang sudah di dapat gelar doktor hasil penelitiannya, lalu disertasinya itu dipublikasikan internasional. Orang Indonesia di Bandung ya beberapa tahun yang lalu itu ternyata dari Swedia kalau tidak salah atau negara Eropa lainnya ada yang menuntut bahwa penelitiannya itu adalah mencontek, dilakukan sidang dan ternyata terbukti mencontek, gelar doktornya dicabut. Beliau itu ternyata katanya salah satu dosen di perguruan tinggi ternama di Bandung dipecat. Padahal sudah dapat gelar doktornya. Promotornya atau dosen pembimbingnya juga kena sanksi. Nggak main-main nih. Masih ada yang berniat jadi plagiat? Jangan ya, amit-amit. Nih, ini sanksinya ya, sanksi paling berat itu adalah pembatalan ijazah. Tuh ada pasalnya, pasal 12 ayat 1 ya, Permendikmas 17 2010. Saya belum lihat lagi sih Permendikmasnya, ini masih tahun 2010, tapi sepertinya tidak jauh berbeda kalaupun masih ada yang baru. Salah satu buktinya adalah pembatalan ijazah itu masih dimasukkan di dalam tadi ya pernyataan keaslian penelitian. Ini bukan Unpas yang bikin, ini bukan saya yang bikin apalagi. Ya, ini pemerintah Republik Indonesia yang buat. Sudah ada hukumnya yang jelas. Baik. Nah, berkaitan dengan teknologi ya, jadi ternyata sekarang sudah banyak sekali aplikasi ya, baik yang gratis maupun yang berbayar untuk mengecek plagiarisme. Jadi Anda nanti hasil penelitian saya yang akan dipublikasikan atau masuk digital library itu akan dicek ke seluruh dunia dengan menggunakan aplikasi yang namanya Plagiarism Checker. Ini macam-macam ya. Nanti silakan iseng-iseng lah di klik di tautan ini. Sudah ada aplikasinya. Jika ternyata sampai dengan persentase tertentu ada kemiripan tulisan tulisan ilmiah Anda, maka Anda akan mendapat cap sebagai plagiat. Ya. Contoh misalkan ya, saya pernah mengikuti beberapa konferensi seminar internasional. Masuk ke seminar internasionalnya, penelitiannya, lalu diperiksa. Biasanya untuk yang terpilih yang sudah ditampilkan di seminar atau konferensi internasional itu akan dipublikasikan secara internasional dan ternyata antara pelaksanaan konferensi dan sampai dengan dipublikasikan internasional itu butuh waktu yang cukup lama, bisa sampai 3 bahkan sampai 6 bulan ya. Bahkan kemarin itu terakhir ada yang sudah dipublikasikan internasional, salah satu tulisan saya juga sampai lupa itu ya, dari tahun 2020 awal.
Baru dapat kabar lagi bulan lalu, tahun 2021 ternyata sudah dipublikasikan. Kenapa? Lama. Salah satunya lamanya itu adalah memastikan bahwa apa itu tulisan yang akan dipublikasikan tersebut bukan hasil plagiat. Hati-hati ya, apalagi sudah kelas internasional itu Anda bisa bukan hanya memalukan pihak universitas tapi bahkan memalukan bangsa dan negara. Kelasnya sudah internasional. Ya ini banyak ya. Tapi Anda bisa lihatlah satu-satu mulai dari yang Quetex, lalu ada Grammarly ya, ada Duplichecker. Ini adalah yang website. Kebanyakan sekarang website ya. Kalau dulu itu masih masih aplikasi biasa, sekarang kebanyakan website untuk memastikan bahwa tulisan itu bukan plagiarisme. Ini contoh saja ya, saya baru dapat tautannya belum lama berselang. Ini kejadiannya bukan di kita tapi di Jerman. Germany loses another minister to plagiarism. Anda bisa bayangkan di negara Eropa, Jerman, seorang menteri terpaksa harus mengundurkan diri karena ketahuan tesis S2-nya itu hasil plagiat. Dia karena moral itu jadi salah satu acuan ya dalam sebuah pemerintahan. Bagaimana seorang presiden, kanselir ya kalau di Jerman bisa mempertahankan anak buahnya yang dianggap tidak bermoral. Bukan hal yang aneh juga di kita pernah ada anggota DPRD ya terpaksa harus mengundurkan diri karena dia memalsukan ijazah SMA. Aduh aing mah euy. Ya, memalukan sekali itu. Apa itu memalsukan? Ya plagiat juga. Ada loh beberapa orang yang mentereng gelarnya ternyata hasil beli. Dia tidak memperhitungkan bahwa itu akan berakibat. Apalagi kalau Anda terjun di bidang politik. Waduh, itu lawan-lawan politik Anda akan mengejar itu ya. Anda nanti jadi pejabat publik. Jadi orang terpandang di kampung Anda, di kota Anda, ketahuan ternyata waktu mahasiswanya tukang contek. Itu dosa yang akan terus mengejar-ngejar Anda itu. Bagaimana orang bisa percaya sama tukang contek? Di bidang bisnis, relasi bisnis mungkin nanti bakalan ketakutan. Kalau punya ide yang bagus, mau kerjasama, jangan-jangan nanti ide aku dicuri lagi. Si Anu kan pengusaha, iya sih pengusaha beken, tapi ketahuan waktu S1-nya, TA-nya itu hasil contekan. Gak mau saya kerjasama sama dia. Tidak ada hukuman dari pemerintah, tidak ada hukuman misalkan dari perguruan tinggi, masih jangan lupa masih ada hukuman sosial. Saya ingatkan sekarang, jangan sampai Anda pendek pikiran, mudah putus asa, dan memutuskan nyontek dengan harapan tidak bakalan ketahuan. Mulai berniat baik, ya ingat nilai berniat baik saja sudah dicatat sebagai pahala oleh malaikat. Jangan sampai awalnya saja niatnya sudah tidak baik. Ya, ini contoh. Ya, Anda bisa lihat berita-berita mengenai plagiarism itu di plagiarismtoday.com. Ya, termasuk misalkan Anda bisa melihat bagaimana sih caranya menghindari plagiat, terutama plagiat yang tidak disengaja.
hati-hati ya, yang tidak disengaja juga tetap disebut sebagai plagiat ya. Bagaimana kita bisa menghindari hal tersebut. Oke, itu materi kita hari ini.